semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul The Mermaid yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Stephen Chow dan diperankan oleh Deng Chow dan Lin Yu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia-manusia Luknut, serta mereka memasukkan sebuah alat ke dalam laut yang membuat ikan-ikan terganggu bahkan merusak ekosistemnya. Scene berpindah yang dimana kita diperlihatkan museum hewan-hewan eksotis sedunia dengan pemiliknya yang lagi ngejelasin, namun ia ngejelasin museum itu sambil chillin santuy. Dari T-Rex yang padahal itu kadal mati, anjing yang dibilang harimau padahal anjingnya cuma dicet, Batman yang telinganya dari sayap ayam, serta Putri Duyung yang adalah boneka Barbie yang collab dengan ikan asin, sehingga pengunjung merasa tertipu dan ingin meminta uangnya kembali. Ia membuat si pemilik kesal dan membuktikan bahwa Duyung itu ada dan membuka sebuah pintu rahasia, dan ketika dilihat, apa nih cuk? Sehingga orang ini mewakilkan saya ketika nonton scene ini. Bahkan orang tersebut sampai gagal jantung dan beda alam saat itu juga. Ia membuat pengunjung makin kesal dan menghajar si pemilik museum yang abal-abal. Di lain sisi terdapat sebuah pelelangan yang dimana mereka melelang sebuah teluk, serta yang mendapatkannya adalah pria kaya satu ini bernama Liu Xuan. Sehingga ia merayakan hal tersebut dan mengundang para orang kaya yang lain. Ada yang naik Ferrari, mobil yang dikawal penjaga, bahkan ada yang naik jetpack. Liu Xuan pun menjelaskan rencananya tentang teluk tersebut yang membuat salah satu orang kaya merasa bahwa Liu Xuan buang-buang uang dan menganggap bahwa rencana Liu Xuan tidak akan mendapatkan keuntungan. Tapi wanita yang bernama Roland dan Paman Rich suka dengan rencana Liu Xuan. Bukan hanya itu, Liu Xuan akan melakukan reklamasi di teluk tersebut yang membuat orang kaya yang tidak setuju pergi dari sana sambil menggunakan jetpack. Tapi Liu Xuan tidak sengaja membuat mesin jetpacknya aktif sehingga ia tidak bisa mengendalikan jetpacknya dan pergi tanpa arah tujuan. Selesai itu ia pun berpesta, dan ketika Liu Xuan sedang bermesraan dengan Roland, tiba-tiba terdapat wanita misterius yang make upnya compang-camping sehingga ia ditangkap oleh security, bahkan dirinya di smackdown anjing. Liu Xuan pun melihat wanita tersebut. Nama wanita tersebut adalah San, serta San memuji wajah Liu Xuan sambil memberikan nomornya kepada Liu Xuan. Liu Xuan pun menerima nomor tersebut dan mengusirnya pergi dari sana. San pun balik sambil menaiki skateboard dan ia mampir ke tempat ayam panggang dan menikmati ayam panggang yang enak itu, membeli makanan ikan dan sebotol anti radang serta balik pulang. Masuklah ia di kediamannya serta ia masuk ke sebuah tempat rahasia berupa bangkai kapal. Sesampainya di sana ia pun bertemu dengan bocil yang berada di sebuah bak, tapi bocil tersebut memiliki luka di badannya serta San menaburkan anti radang di bak tersebut yang ternyata bocil tersebut adalah Duyung. Tak lama kemudian datang seorang pria dan San memberitahu bahwa ia sudah memberikan nomor teleponnya ke Liu Xuan, yang membuat pria tersebut senang karena mereka akan balas dendam akan rusaknya tempat tinggal mereka karena ulah Liu Xuan. Di lain tempat, Liu Xuan pun melihat hasil proyeknya nanti serta mereka sudah memasang alat pemancar sonar di daerah teluk, yang dimana alat tersebut sangat-sangat merusak bahkan membunuh para ikan. Kembali
Kembali ke San yang dimana ia adalah duyung juga, serta duyungnya bukan hanya satu, melainkan banyak duyung yang tinggal di sana. Karena tempat tinggal mereka sudah dipasang pemancar sonar. Si nenek duyung pun menceritakan asal muasal mereka bahwa manusia dan duyung seharusnya hidup berdampingan, tapi semuanya berubah, melainkan manusia memburu para duyung yang membuat mereka harus menjauh dari kalangan manusia. Namun ketika si nenek duyung memberitahu bahwa manusia itu jahat, tapi si nenek ketiduran, yang membuat pria ini kesal, yang dimana ia bukan duyung tapi manusia setengah gurita, jadi kita sebut dia Squidward, serta membuat sebuah rencana untuk membunuh Liu Xuan dari San sebagai penggoda. Ibu duyung yang menembak senapan racun, tapi malah si Squidward yang kena racun tersebut sampai mulutnya berbusa. Tapi untungnya ia tidak beda alam karena penawar racunnya adalah alkohol. Ketika mereka bubar, si Squidward pun menguji coba karena tugas Chan merayu dan akan ada cipok-kecipokan. Mereka pun latihan dulu. Modus. Squidward pun bertanya, apakah ada sesuatu yang dirasakan oleh San? San tidak merasakan sesuatu dari cipokan tersebut, yang membuat Squidward kesal karena San tidak merasakan cipokannya. Sabar brother. Kembali ke Liu Xuan yang sedang meeting, namun ia malah ingin bermesraan dengan Ruolan. Sedangkan para duyung menunggu Liu Xuan menelpon. Dan di saat-saat itu Ruolan berkata bahwa Liu Xuan berbeda dengannya karena Ruolan adalah wanita yang kaya dan berasal dari keluarga bangsawan. Sedangkan Liu Xuan dianggap orang miskin yang hanya menggunakan baju orang kaya, tapi di dalamnya tetap orang miskin. Yang membuat Liu Xuan kesal dan menelpon San untuk bertemu dengannya nanti. Yang membuat para duyung senang karena rencana mereka untuk membunuh Liu Xuan akan terjadi. Mereka pun bersiap-siap untuk melakukan rencananya, dan ketika San keluar, ternyata itu bukan Liu Xuan melainkan anak buahnya yang menjemput. Sehingga Squidward mengikuti mereka karena San lupa membawa tasnya. Squidward pun memberikan tas tersebut ke San dengan menyamar menjadi paman San. Namun ketika ingin pergi, anak buah Liu Xuan tidak sengaja menginjak tentakel dari Squidward, yang membuat Squidward beralasan bahwa itu adalah hasil tangkapannya. Bahkan tentakelnya hampir terancam dari mau dipotong, ditarik, dibakar, bahkan mau dimakan. Tapi untungnya tentakelnya selamat. Sampailah San di tempat Liu Xuan sehingga ia langsung menaruh racun di minuman tersebut. Namun yang datang bukan Liu Xuan lagi, melainkan asistennya yang berniat untuk mengecek San dulu. Ketika dicek, daerah sepatunya berbunyi titit, yang membuat mereka harus mengecek isi sepatu dari San. San pun panik, tapi untungnya bunyi tersebut berasal dari paku payung yang nancap di sepatunya. Lanjut ke pengecekan tas, dan ketika dicek ada bulu babi atau landak laut serta pisau yang membuat mereka curiga, tapi untungnya San berhasil mengelabui mereka. Namun karena asistennya melihat San yang melakukan sesuatu ke minuman tadi, dibuat curiga, tapi ia hanya bercanda sehingga San dibuat lega. Namun di saat asistennya menawarkan untuk minum, San dibuat bingung minuman yang mana diisi racun, dan ketika diminum San merasakan sesuatu di mulutnya yang ternyata itu efek samping dari lemon yang asam, yang membuat asistennya mengira bahwa San akan meracuninya. Tapi tiba-tiba keluar busa di mulut asisten sehingga San langsung memberikan alkohol sebagai penawar racun. Akhirnya si asisten kembali sadar dan sembuh. Tapi shotnya anak buahnya ngasih minuman yang isi racunnya lagi sehingga isi mulutnya kembali berbusa. Namun di saat itu San melihat Liu Xuan sehingga ia mengikutinya dan berniat untuk membunuhnya dari melempar bulu babi, tapi malah ia yang kena lempar karena Liu Xuan lagi emosi sama karyawannya. Ngelempar bulu babi lagi, tapi malah ia yang kena karena ternyata ada kaca di depannya. Kena bulu babi lagi karena ada kang reparasi yang membuat mulutnya berbusa. Karena bulu babi gagal, pisaunya pun akan digunakan, namun serangannya tidak kena sama sekali karena Liu Xuan berdansa dan menari. Bahkan tangan San gak sengaja keinjak oleh Liu Xuan, dan ketika ingin menyerang lagi malah tangannya yang ia tusuk aja, yang membuat tangannya tepar saat itu juga. Untungnya ia kembali sembuh karena meminum alkohol sebagai penangkal racun. Dan ketika ada momen, ia pun langsung mengarahkan pisaunya ke Liu Xuan, tapi malah ia yang kena damage saat Liu Xuan main golf, yang membuat Liu Xuan terkejut karena ada San di sana serta ingin memberikan San uang agar San pergi dari sana. Tapi bukan uang yang San mau, yang membuat Liu Xuan emosi karena San maunya apa serta ingin pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Liu Xuan bersikap berbeda berupa peduli dengan San, yang ternyata ia melakukan hal tersebut karena ada Ruolan. Dan ketika di perjalanan
kemudian San pun mengajak Liu Xuan ke tempat ayam panggang. Liu Xuan pun mengiyakannya, tapi ketika San keluar, Liu Xuan langsung cabut meninggalkan San di sana. Dan ketika San menyiapkan ayam untuk Liu Xuan, tiba-tiba Liu Xuan berubah pikiran dan gak jadi pergi. Awalnya Liu Xuan menolak memakan ayam itu karena menurutnya kampungan, tapi ternyata ia malah doyan, bahkan mereka mukbang di sana. Tapi di sela-sela itu Liu Xuan dibuat menangis karena ia mengingat ayahnya yang dimana ketika Liu Xuan masih miskin, ayahnya membelikan sebuah ayam panggang dan rasa ayam panggang tersebut sama percis dengan ayam yang ia makan sekarang. Sehingga San menghapus air mata Liu Xuan dan bibirnya yang berminyak. Oleh karena itu Liu Xuan bertekad untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang. Sehingga San menyadari Liu Xuan bahwa punya banyak uang gak salah, tapi kalau uang tersebut merusak alam dan kehidupan makhluk hidup lainnya, itu yang salah. Yang membuat Liu Xuan bingung dan langsung memberikan uang lagi ke San. Tapi San tidak mau dan membakar uang tersebut yang membuat Liu Xuan makin bingung. Tapi di saat itu San menyanyikan sebuah lagu untuk Liu Xuan yang entah itu lagu apa karena lagu Cina, tapi lagu Cina yang aku tahu cuma Super Idol. Sehingga Liu Xuan ikut bernyanyi sehingga mereka berdua terlarut ke dalam lagu tersebut. Bahkan ketika San di nada tinggi, kaca-kaca di sana sampai pecah yang ternyata kumis Liu Xuan palsu karena kumisnya copot yang membuat San ngakak akan hal tersebut. Selesai itu mereka pun seru-seruan di taman bermain yang membuat Liu Xuan mulai luluh dengan San karena dari kesederhanaan ia bisa bahagia. Hingga di saat pulang Liu Xuan pun mengantarkan San sampai rumah sehingga para duyung bersiap-siap untuk rencana mereka. San pun menawarkan Liu Xuan masuk ke dalam, tapi sebelum masuk San bertanya jika hidup Liu Xuan dalam semenit apa yang ingin Liu Xuan lakukan. Liu Xuan menjawab bahwa ia hanya ingin memandangi San sehingga San langsung menunjukkan TIT-nya. Bukan mandangin yang itu mbak, tapi boleh juga. Yang padahal bukan pandangan itu yang dimaksud Liu Xuan, tapi ketika di dalam boleh juga. Serta mengatakan bahwa ia mencintai San sehingga San tidak jadi membawa Liu Xuan masuk karena ia juga mulai memiliki perasaan dengan Liu Xuan yang membuat si Squidward kesal karena rencananya gagal padahal hampir aja berhasil. Tapi di saat kekesalannya Liu Xuan menelpon San untuk mengajaknya berkencan besok yang membuat mereka tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut lagi. Keesokan harinya mereka pun berkencan, tapi tiba-tiba si Squidward menyamar menjadi chef di sana. Dan ketika akan menyerang Liu Xuan, anak buah Liu Xuan tiba-tiba berada di belakang yang membuat si Squidward panik. Bahkan chefnya datang sehingga mereka akan memasak tentakel dari Squidward. Dari dipanggang, dipotong-potong, digeprek-geprek, bahkan dicincang halus aja. Yang membuat Squidward kesakitan yang amat sangat menyakitkan dan memuntahkan tinta hitamnya serta kabur dari sana. Tapi untungnya Liu Xuan dan San tidak kena tinta hitam itu sehingga Liu Xuan dibuat bingung apa yang terjadi. Selesai dengan semua itu Liu Xuan berkata kepada San bahwa San bukan manusia sehingga San langsung menyiapkan pisaunya serta Liu Xuan mengambil tangan San dan melamarnya saat itu juga yang membuat San bingung. Tapi Liu Xuan serius karena wanita lain hanya mau uangnya aja kecuali San serta bukan manusia yang dimaksud adalah malaikat. Ya, bagaikan malaikat bagi Liu Xuan, malaikat pencabut nyawa. Sehingga San kesal karena ia mulai baper serta ia memberitahu alasan sebenarnya bahwa ia ingin membunuh Liu Xuan. Tapi Liu Xuan tidak peduli dan langsung mencipok-kecipok San dengan sangat barbar dan tidak santuy. Santuy brother, Anda barbar sekali kan, saya juga mau. Tapi di saat itu datang Ruolan yang datang sehingga San pergi dari sana. Liu Xuan pun ingin menghentikannya tapi dihadang oleh Ruolan dan mengancam soal proyek teluk tersebut. Tapi Liu Xuan tidak peduli. Di tempat duyung terlihat kondisi Squidward sangat memprihatinkan serta ia mencurigai San bahwa alasan San tidak membunuh Liu Xuan karena San mulai jatuh cinta dengannya. Tapi San menyangkal hal tersebut. Tapi di saat perdebatan itu tiba-tiba Squidward muter-muter yang ternyata ibu duyung mengaktifkan kipas angin yang membuat Squidward jadi helikopter. San pun kembali kesal tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan itu adalah Liu Xuan sehingga Liu Xuan melihat para duyung di depannya dibuat takut serta ingin pergi tapi Liu Xuan langsung diculik dan disekap di sana. Ketika sadar mereka pun akan membunuh Liu Xuan tapi Liu Xuan memberitahu bahwa jika ia dibunuh mesin sonarnya masih aktif dan gak akan mati jika bukan perintah dari Liu Xuan. Sehingga mereka benar juga dan tidak jadi membunuhnya. Tapi Squidward tidak peduli dan ingin membunuhnya sehingga San langsung memotong tentakel Squidward serta meminta Liu Xuan untuk kabur. Sehingga Liu
Liu Xuan langsung kabur dan berhasil pergi dari sana, yang membuat Squidward kecewa karena Sun mencintai Liu Xuan. Liu Xuan pun pergi ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan tentang hal yang ia alami tadi. Dan ketika Liu Xuan memberitahu Putri Duyung, polisi pun menggambarkan Putri Duyung tersebut dari yang ini, bahkan yang ini. Bahkan parahnya yang ini, bangsat, gambar Duyung aja gak bisa sih anjing. Sehingga Liu Xuan dibuat kesal serta menceritakan kronologi penculikannya, tapi polisinya malah nahan ngakak serta beralasan bahwa alasan ia ketawa gara-gara istrinya melahirkan. Kronologi demi kronologi ia jelaskan dan polisi masih nahan tawa akan hal tersebut. Tapi ketika Liu Xuan pergi, polisi pun dibuat ngakak sengakak-ngakaknya, yang membuat Liu Xuan yang mendengar ketawa ngakak itu, termasuk saya, melihatnya. Tapi polisinya diam seolah ngakak itu tidak ada. Liu Xuan pun lanjut pergi, tapi polisi lanjut ngakak. Dicek lagi, polisinya diam. Liu Xuan pun memberitahu kejadian tersebut ke asistennya, sehingga asistennya membela Liu Xuan bahwa polisi tersebut terlalu goblok karena tidak percaya dengan perkataan Liu Xuan, serta ia akan menelpon psikiater untuk Liu Xuan. Jadi asistennya sama aja kayak polisi yang menganggap Liu Xuan udah ODGJ, yang membuat Liu Xuan kesal dan mengamuk di sana. Tapi tiba-tiba Ruolan datang serta menggoda Liu Xuan untuk pak-cepak ceduar dengannya. Di lain sisi, para duyung pun sudah pasrah akan nasib mereka dan hanya menunggu kematian, yang membuat Sun bersalah dan akan mengakhiri hidupnya. Tapi untungnya si nenek duyung menghentikan hal tersebut dan menjelaskan bahwa cinta dari Sun ke Liu Xuan tidak salah, karena dulu ketika kehidupan duyung terancam, nenek moyang mereka jatuh cinta dengan seorang manusia. Makanya mereka masih ada sampai sekarang dan berharap bahwa Liu Xuan dapat membawa mereka ke dunia yang aman dan damai. Di lain sisi, Ruolan pun sudah ready untuk pak-cepak jeduar dengan Liu Xuan. Tapi Liu Xuan tidak menganggapi Ruolan, melainkan mencari tahu tentang duyung serta melihat kasus yang membuat ekosistem terancam, sehingga ia tersadar bahwa perbuatannya selama ini salah dan ingin mematikan sonar tersebut. Tapi sebelum mematikan sonar tersebut, ia pun ingin mengetes seberapa dahsyat kekuatan sonar tersebut. Dan ketika sonar dihidupkan, kekuatan frekuensi sonar sangat-sangat kuat, yang membuat Liu Xuan tidak kuat bahkan muntah di sana. Bahkan kekuatan sonar yang ia terima adalah kekuatan paling minim, belum yang tinggi, sehingga keputusannya untuk mematikan sonar makin bulat. Tapi mereka dibuat bingung kenapa Liu Xuan tiba-tiba berubah pikiran akan rencananya. Tapi untungnya Ruolan mengikuti keinginan Liu Xuan sehingga sonar berhasil dimatikan. Liu Xuan pun berterima kasih dengan Ruolan serta ia menjelaskan tentang duyung tersebut, bahkan letak keberadaannya, yang membuat Ruolan langsung memberitahu pekerjanya bahwa duyung telah ditemukan. Yang ternyata Ruolan sudah lama mencari keberadaan duyung agar duyung tersebut dijadikan sebuah sampel sebagai spesies baru dan akan segera menangkapnya, yang membuat Liu Xuan terkejut dan melarang Ruolan untuk melakukan hal tersebut. Tapi Ruolan tidak peduli karena ia sudah sakit hati karena Liu Xuan memilih Sun dibandingkan dirinya yang mantap sekali. OTW lah mereka ke tempat para duyung bersembunyi, dan ketika sampai tempat tersebut sepi. Tapi ketika mereka mengecek ke dalam air, para duyung bersembunyi di sana, sehingga mereka langsung menembakkan senapan ke dalam air, sehingga para duyung mau tidak mau naik ke atas untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka malah disiksa dan dikarungin anjing. Sedangkan Liu Xuan yang ingin ke sana terjebak macet. Sun pun hampir tertangkap, tapi untungnya ia berhasil kabur, sehingga terjadi kejar-kejaran dari manusia biadab dengan duyung kawaii. Untungnya ia diselamatkan oleh Squidward dan membantu Sun untuk pergi. Namun sayang, ia dihalangi oleh jaring serta ia jatuh ke bawah. Ia pun terjebak oleh kaum biadab itu. Tapi untungnya lagi si nenek duyung membantu Sun serta si nenek mengeluarkan kekuatan miliknya yang OP sekali.
sehingga mereka semua kaum yang tidak berperi keduyungan langsung tepar oleh kekuatan si nenek duyung. Para duyung yang dikarungin pun berhasil lepas, tapi bule yang satu ini masih bertahan dan akan menembak si nenek duyung. Si nenek duyung pun tersadar, tapi si nenek duyung tidak dapat menahannya sehingga si nenek duyung terpental keluar. Karena sonar sudah dimatikan, si nenek duyung pun langsung menyuruh mereka semua untuk keluar dari kapal dan pergi dari sana. Mereka pun berhasil kabur, namun sayang San terkena tembakan pengait. San pun berenang dengan sekuat tenaga serta para manusia mengejar San. Ruolan yang naik helikopter serta membawa bazooka pun mengarahkan bazooka tersebut ke San sehingga San terpental dan berada di daratan. Dan si pemilik museum yang masih pakai baju duyung memfoto San di sana serta San terjebak. Di lain sisi, Liu San yang terkena macet pun menelpon asistennya untuk menjemputnya pakai helikopter. Tapi di saat itu si Rangkaya yang waktu itu pakai jetpack mengolok-olok Liu Xuan sehingga Liu Xuan punya rencana kembali ke San. Dan ketika San akan dibunuh oleh Ruolan, Liu Xuan datang dengan jetpack dan menghentikan perbuatan Ruolan. Tapi Ruolan tidak peduli dan akan membunuh San. Untungnya Liu Xuan menghadang tembakan tersebut sehingga jetpacknya meledak. Liu Xuan pun menggendong San untuk membawanya ke air, tapi Ruolan tidak berhenti dan menembakkan panah ke Liu Xuan sehingga Liu Xuan terkena panah tersebut. Namun ia tidak menyerah membawa San ke air. Tembakan Ruolan kembali berlangsung dan Liu Xuan kembali kena tembakan tersebut. Liu Xuan pun dibuat sekarat, tapi untungnya San berhasil masuk ke dalam air dan selamat. Polisi pun datang dan menangkap Ruolan dan anak buahnya yang lain, sedangkan Liu Xuan dibuat tidak sadarkan diri. Singkat cerita, seseorang yang bernama Long pun menemui Liu Xuan yang ternyata selamat akan kejadian tersebut. Dan alasan ia bertemu dengan Liu Xuan karena ia mendapatkan beasiswa dari Liu Xuan yang ia adakan. Namun di saat Long bertanya tentang duyung, Liu Xuan berbohong akan keberadaannya. Namun Long tahu bahwa Liu Xuan menyembunyikan hal tersebut serta menunjukkan foto San saat difoto oleh si pemilik museum waktu itu. Yang ternyata Liu Xuan dan San sudah menikah dan hidup bahagia di sana. Serta San mengajak Liu Xuan jalan-jalan melihat indahnya lautan dan hidup para duyung menjadi damai. Dan film The Mermaid pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film The Mermaid. Film yang bagus banget menurut gua, dari komedi romance-nya ngena anjir. Ya karena sutradaranya Stephen Chow, nggak usah diragukan lagi kalau soal komedinya gitu. Selalu bikin ngakak anjing. Oke, karena ceritanya udah jelas dan tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii, goodbye.